أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di kitab Al-Isobah, seingat saya ada 12.000. Ketulis namanya ada. Berapa tadi? 124.000. Yang ketemu namanya cuma 12.000. Gimana tuh? Berapa persen dapatnya? Cuma 10% yang namanya ada. Sama. Nanti tentara Al-Mahdi yang dikenal paling cuma 10%. Yang lain gak tahu, Pak. Ahlul Badar aja antum gak tahu kan? Ada yang tahu gak Ahlul Badar siapa aja? Saya aja gak hafal semua. Padahal kita baca sering, tapi gak hafal-hafal semua. Kenapa begitu ya? Begitulah hafalan kita. Jika semuanya mewarisi para nabi, maka 124.000 nanti tentara Al-Mahdi itu juga pewaris para sahabat. Berarti mereka juga pewaris nabi, udah begitu ilmunya. Maka layak nggak mereka nanti dapat ilmu mengenai ruh? Layak. Bapak coba lihat, teman-teman, saudara, ikhwan, akhwat fillah, coba lihat kisah Nabi ketika beliau di-mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ketemu nabi-nabi lain nggak? Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa lagi sholat di mana? Di kuburnya. Itu yang kelihatan ruh atau apa? Ruh. Itu sholat apaan? Sholatnya ruh. Karena Nabi mengerti ilmu ruh, dia bisa melihat ruh sholat. Maka orang yang tidak mengerti ilmu ruh, pengalaman antum, hati-hati. Pengalaman spiritual, tolong tidak dipercaya. Kenapa? Karena ini alam gaib, itu alam yang antah berantah, alam yang berbahaya. Banyak orang calon-calon wali, bahkan wali dipecat dari kewaliannya karena terjebak di alam itu. Banyak, bukan satu dua. Barsiso, tahu Barsiso? Dipecat, Pak. Jadi cerita wali dipecat dari dulu sudah ada. Itu contohnya Barsiso. Musailamah, dulu kan belum Al-Kazzab. Musailamah itu bisa melihat malaikat, bisa melihat, ngakunya dia. Tapi yang dia lihat bukan malaikat sebenarnya. Yang dia lihat itu iblis menyerupai diri. Lalu ada seorang dekat, jadi bisa jadi ini terjadi pada orang-orang dekatnya Rasulullah. Sama, nanti akan ada orang-orang dekatnya Al-Mahdi. Itu murtad, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalau kita ditakdirkan bersama beliau, kita bukan yang murtad itu ya. Jadi Nabi diturunkan ayat surah Al-Mu'minun mengenai penciptaan alam, penciptaan manusia. Lalu orang ini selesai menulis, dia mendengar sesuatu. Jadi dia larut, terbawa oleh Nabi ke alam malaikat. Malaikat Jibril lagi membacakan lafaz, terdengar olehnya. Terus dibacakan, wahai baginda Rasulullah, aku mendengar lanjutan ayat ini, tabarakallah, ahsanal khaliqin, kalau nggak salah itu ya, di surah Al-Mu'minun itu. Terus Nabi bilang, betul. Dia ketipu ketika Nabi mengatakan, betul, benar, sahih ente, gitu. Ketipu dia di situ. Nabi kan susah, Pak, untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nabi itu selalu bilang, iya, kamu benar. Apa dalam batin orang ini? Orang ini lagi diuji. Diuji dia. Ketika dia menjadi penulis wahyu, dan mendengarkan lafaz-lafaz wahyu yang Nabi dapat dari malaikat. Apa kata dia dalam hati? Kalau gitu mah gue juga bisa jadi Nabi. Kalau gitu mah gampang jadi wali. Oh begini cara dapat wahyu. Oh begini alam gaib. Gampang sekali ya. Kena dia, Pak. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah bilang tidak kepadanya. Karena Nabi itu nggak pernah bilang, oh tidak. Nabi nggak mau menyedihkan orang. Bahkan ketika ayah seseorang dikatakan, aina abi, di mana ayahku? Kemudian Nabi mengatakan, finnar. Nabi lupa menyedihkan orang, membuat orang sedih. Akhirnya beliau revisi, bapakmu masuk neraka. Nabi untuk menghibur orang ini bawa-bawa pamannya, tapi disebut bapaknya di situ. Sekarang yang nggak mengerti adab kenabian, dengan sopannya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu kalau ada zuriat Nabi di sini ditonjok nggak dia tuh? Ya,
Tapi Habib mana tuh? Habib kita sini mana? Ya nggak marah, dia sabar-sabar aja dia. Nggak sopan itu. Sangat-sangat tidak sopan. Apa bahasa makan Allah? Habis Isya masih langsung? Azan dulu ya? Oke, baik.